Busana keluarga yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Ada peribahasa atau pepatah yang mengatakan bahwa wajah adalah cerminan hati. Walaupun memang peribahasa atau istilah ini tidak selalu benar, tapi ada benarnya juga. Maka kalau mau lihat apakah orang itu lagi senang atau lagi sedih, lihatlah ekspresi wajahnya. Kalau wajahnya itu cerah, bersinar, segar, pasti dia lagi happy, pasti dia lagi bahagia. Sebaliknya kalau wajahnya itu murung, kurang bergairah, saking tidak bergairahnya, kita yang lihatnya pun ikutan tidak bergairah. Berarti orang ini sedang mengalami perasaan sedih, perasaan duka, atau perasaan yang mengecewakan. Atau juga mungkin kalau kita melihat ekspresi orang, wajahnya merah, mungkin dia sedang marah. Atau sebaliknya, kalau wajahnya lagi teduh, mungkin dia sedang tidak marah atau marah. Sekali lagi, mungkin ini tidak 100% benar, tapi ada benarnya juga bahwa wajah adalah cerminan hati. Maka dalam bacaan yang pertama kita mendengar setiap kali Musa habis bertemu dengan Tuhan dalam kemah pertemuan, air mukanya atau wajahnya itu berseri-seri atau bersinar atau bercahaya. Karena perjumpaan dia dengan Tuhan, karena pertemuan dia dengan Tuhan di dalam kemah suci itu, maka setiap kali Musa keluar dari kemah dan bertemu dengan orang-orang Israel, bertemu dengan umat Israel, wajahnya itu selalu berkilau, wajahnya selalu membawa kegembiraan, wajahnya selalu membawa harapan. Setelah saya baca bacaan pertama ini tadi pagi dalam misa harian, lalu saya merenung-renungkan, seharusnya umat Katolik setiap kali dia ketemu dengan Tuhan dalam Ekaristi, dalam doa, atau setiap hari Minggu dia pulang dari gereja, setelah dia merayakan Ekaristi, bertemu dengan Tuhan, menerima tubuh dan darah Tuhan, menerima Yesus sendiri, harusnya orang Katolik itu punya wajah yang ceria, wajah yang cerah, wajah yang membawa kegembiraan dan harapan. Bukan sebaliknya, wajahnya murung, wajahnya muram, wajahnya tidak bergairah. Maka kita ingat apa yang pernah dikatakan oleh Paus Fransiskus dulu. Orang Katolik kalau dia pulang gereja, mukanya jangan seperti orang yang baru pulang dari kuburan, sedih, muram, tidak bergairah. Karena sekali lagi, setelah perjumpaan kita dengan Tuhan dalam Ekaristi, dalam doa-doa pribadi kita harus menunjukkan wajah yang cerah, wajah yang ceria, wajah yang membawa kegembiraan. Setidak-tidaknya ketika orang yang bertemu dengan kita, walaupun dia tidak ke gereja, walaupun dia tidak berdoa, tapi lihat wajah kita yang rajin berdoa, dia mengalami sesuatu yang baru. Ada rasa damainya, ada rasa teduhnya, ada rasa tenangnya, ada rasa mungkin dia tidak punya harapan, tapi dengan melihat wajah kita,
dia punya harapan hidup, dia punya harapan akan masa depan menjadi bertambah, menjadi lebih baik. Karena itu, lewat pesan bacaan yang pertama, kita semua anggota komunitas Santo Fransiskus Xaverius oleh Tuhan sendiri diajak untuk selalu mengekspresikan wajah yang sukacita karena kita berdoa, mengekspresikan wajah yang gembira karena kita bertemu dengan Tuhan dalam doa-doa kita, dalam Ekaristi atau dalam devosi-devosi pribadi kita, supaya beda kita dengan orang yang tidak pernah ke gereja. Nanti orang bilang, kau ini sering ke gereja, tapi lihat wajahmu saja saya malas. Kau ini sering berdoa, tapi lihat wajahmu saja seperti saya lihat serigala. Kita semua punya tugas dan panggilan untuk membawa harapan bagi siapapun juga yang kita jumpai dalam hidup kita. Membawa harapan untuk mereka yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Kehadiran kita harus menjadi tanda sukacita bahwa Tuhan hadir di dalam diri kita, sehingga mereka juga bisa menemukan Tuhan lewat kita. Dalam bacaan yang kedua, yakni Injil, itulah yang dikatakan oleh Yesus tentang nilai sebuah kerajaan Allah. Kalau ngomong tentang harta yang terpendam, mungkin Bapak Ibu bingung, apalagi mutiara. Pasti kita tidak punya. Kalau ada pun mungkin kita sembunyi-sembunyi. Tapi paling pas kalau saya ngomong tentang timah, ini lebih cocok. Timah itu harta yang terpendam di dalam tanah. Ada seorang yang menemukan itu dan dia sembunyikan kembali, dan dia jual segala miliknya, dan dia beli ladang itu, lahan itu. Karena apa? Karena harta yang terpendam di dalam tanah. Demikian juga yang terjadi dengan mutiara tadi. Maka kerajaan Allah itu sangat bernilai. Saking bernilainya, kadang-kadang kerajaan Allah itu tidak bisa diukur dengan apapun. Karena di dalam kerajaan Allah itu orang akan menemukan suasana damai, suasana gembira, di mana ada kebenaran, di mana ada orang saling mengasihi, di mana tidak ada perselisihan, di mana tidak ada pertikaian, di mana ada cinta, pengorbanan. Itulah nilai-nilai kerajaan Allah. Maka tidak heran kalau orang mengatakan dia sudah punya segala-galanya, harta duniawi, tapi dia tidak pernah menemukan kedamaian, kebahagiaan. Karena punya banyak, tapi setiap hari hidupnya tidak tenang. Setiap hari mungkin bermusuhan dengan tetangga, orang lain. Apa artinya semua yang dia miliki kalau dia tidak menemukan kedamaian? Dia tidak menemukan kebahagiaan, dia tidak menemukan sukacita di dalam hidup. Karena itu sebagai murid-murid Kristus, khususnya kita di komunitas Santo Fransiskus ini, mari kita berjuang untuk mencari harta yang terpendam, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan suatu tempat, bukan suatu yang digambarkan dengan situasi seperti kerajaan-kerajaan duniawi. Tapi kerajaan Allah itu lebih pada suasana hati kita. Jadi jangan cari kerajaan Allah di mana kita melihat Allah duduk, ada pengawal-pengawalnya, ada permadani, ada penjaga, ada dayang-dayangnya. Bukan itu. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus
dalam setiap kali dia ngomong tentang kerajaan Allah adalah suasana damai. Maka kalau misalnya kita di komunitas Santo Fransiskus ini saling mengasihi, saling mencintai, rela berkorban satu dengan yang lain, saling memperhatikan, wajah kita cerah, menunjukkan kebahagiaan dan harapan bagi orang lain, disitulah sebenarnya kerajaan Allah itu ada. Maka jangan cari jauh-jauh kerajaan Allah itu. Bisa saja kita temukan di dalam komunitas kita. Kalau kita mempraktikkan apa yang dikatakan tadi, maka mari kita berjuang bersama-sama. Mari kita berusaha dengan segala keterbatasan kita, tapi percayalah bahwa kalau kita sudah punya niat untuk mengusahakan kerajaan Allah, maka Tuhan Allah akan menambahkan itu dalam hidup kita. Semoga kita menjadi putra-putri, semoga kita menjadi anak-anak Allah yang selalu berjuang mencari harta yang terpendam, yakni kerajaan Allah. Dan demikian wajah kita juga selalu berseri seperti Musa yang digambarkan dalam bacaan kita malam ini. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya.